Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada yang bertanya, sebenarnya gelar sesungguhnya untuk dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk keturunan Rasulullah itu yang benar yang mana sih? Ada yang mengatakan Sayyid, ada yang mengatakan Syarif, ada yang mengatakan Habib atau Habaib. Sebenarnya yang diakui sebagai gelar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia Islam itu yang mana? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan dari tiga orang tokoh. Yang pertama adalah Kiai Haji Sa'roni Kudus, Kiai Sepuh. Yang kedua adalah Sayyid Zulfikar, yakni yang kemarin membacakan qiraah pada saat peringatan 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, langsung saja tidak usah pakai lama. Kita simak yang pertama dari Mbah Kiai Haji Sa'roni Ahmad dari Kudus. Keturunan jeung Nabi sing liwat Hasan niku nek lanang Sayyid, nek wedok Sayyidah. Nek sing liwat Husain nek lanang Syarif, nek wedok Syarifah. Mulanya sampean mangke saged niteni kados almarhum wal maghfirah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq niki jelas keturunan Hasan. Nek kados Cirebon Syarif Hidayatullah niki jelas keturunan Husain. Kados Sayyid Abdul Qadir Jilani nek mau sampun Jailani negara Jilan. Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Hasan. Jadi sing keturunan Hasan nek lanang Sayyid, nek wedok Sayyidah. Sing keturunan Husain nek lanang Syarif, nek wedok Syarifah. Lah keturunan sing iso sampai mengisar diarani Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah niki nek keturunan liwat lanang. Nek keletan wedok niku nek lanang Raden, nek wedok nganten. Ana aturane niku. Kados Mbah Kiai Turehan Ajuri Kudus niku mboten Sayyid, Raden Turehan, putrane Kiai Khairozat, Raden Kiai Haji Khairozat, campur Raden. Oke, sekarang seperti apakah penjelasan dari Sayyid Zulfikar terkait hal yang sama? Ini akan semakin mempertegas. Betul. Jadi apa yang Anda sampaikan ini betul. Saya pernah ngobrol dengan salah satu nakib Naqabah Sadatul Ashraf Ahlul Bait yang ada di Basrah di Irak. Beliau mengatakan bahwa siapapun orangnya di seluruh dunia ini, baik yang dipanggil Ustadz, Kiai, Gus, Tubagus, Syekh, Raden, atau apa aja, bahkan yang tidak memiliki panggilan sekalipun, kalau dia memiliki pertalian nasab sampai dengan Sayyid Hashim bin Abdi Manaf, maka dia adalah seorang Sayyid atau Syarif. Apalagi yang memiliki nasab sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Bani Hashim. Ayah beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi seluruh keturunan beliau baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain
mereka adalah sayyid atau syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat, seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqabah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqabah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqabah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengetahui keabsahan seorang Habib di Indonesia, tanyakan di Rabithah Alawiyah. Nah, kalau ingin mengetahui keabsahan seorang Sayyid atau Syarif, beda lagi. Oke ya, saya kira sangat jelas sekali ya penjelasan dari Mbah Kiai Haji Sa'roni dan Said Zulfikar ini. Apakah masih perlu dipertegas? Mungkin sedikit saya simpulkan, karena tadi Mbah Sa'roni memakai bahasa Jawa ya, mungkin biar lebih paham khususnya bagi saudara-saudaraku yang dari luar Jawa ya. Jadi intinya bahwa Mbah Sa'roni tadi mengatakan begini. Jadi gelar untuk zuriyah Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu terbagi dalam dua jalur. Jalur dari cucunya Sayyidina Hasan dan cucunya Sayyidina Husain. Karena cucu laki-lakinya beliau dua ini. Nah, keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan bergelar Sayyid untuk yang laki-laki dan Sayyidah untuk yang perempuan. Sementara keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Husain bergelar Syarif yang untuk laki-laki dan Syarifah untuk yang perempuan. Mbah Sa'roni tidak menyebutkan gelar yang namanya Habib. Mengapa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Mbah Kiai Haji Sa'roni ingin mengambil sisi aman atas gelar pengakuan yang diakui di seluruh dunia. Dan ini selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Said Zulfikar. Beliau juga mengatakan, di seluruh dunia, zuriyah Nabi, keturunan Nabi, gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Nah, adapun tentang Habib tadi sudah dijelaskan oleh Said Zulfikar. Tidak perlu saya pertegas kembali. Nah, yang hari ini menjadi polemik adalah tentang gelar Habib di Indonesia. Sekali lagi di Indonesia yang selama ini dikenal bahwa Habib atau Habaib adalah zuriat Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi temuan terbaru atas riset yang dilakukan oleh Ki Haji Imaduddin, pengurus atau Ketua Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Banten, menyebutkan bahwa tidak ditemukan jalur silsilah pada buku nasab, buku besar tentang nasab Nabi pada abad ke-5. Nah, menurut Ki Haji Imaduddin, temuan kitab nasab pada abad ke-5 ini hanya bisa dibantah oleh kitab nasab yang sama kuat pada masanya, pada abad ke-5 atau pada abad sebelum itu.
Itu persoalannya. Dan sampai hari ini belum ada yang sanggup menunjukkan bukti-bukti catatan nasab pada abad kelima atau abad sebelumnya. Wallahu alam biswab. Itu saya hanya menceritakan apa kontroversi yang sedang terjadi atas riset yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dari Banten. Oke, mudah-mudahan saya berharap bahwa polemik ini bisa segera diakhiri secara ilmiah juga. Bukan diakhiri dengan intimidasi, dengan klaim yang tanpa dasar. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin adalah temuan riset yang luar biasa, berdasarkan riset-riset ilmiah. Jadi harus dilawan juga, harus dihadapi, disikapi dengan riset yang sama-sama kuat. Dan para ulama ahli nasab pasti tahu rambu-rambu tentang itu semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.